karena mudahnya menyebutkan huruf tersebut. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama alif sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Lalu yang kedua waw sukun dengan syarat hukum sebelumnya berharokat dhammah. Dan yang ketiga itu ya sukun dengan syarat hukum sebelumnya berharokat kasroh. Jika huruf waw dan ya sukun tidak terpenuhi syaratnya, yakni jika huruf sebelum keduanya berharokat fathah, maka dia disebut huruf lin. Semisal al-baiti dan khaufa. Mad secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mad asli atau pokok dan mad far'i. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai mad asli atau mad tabi'i oleh tidak. Baik, melanjutkan dari pembahasan dari ini yaitu hukumat. Nah, ada mad asli. Jadi mad asli itu panjangnya 2 harokat, terbagi dalam 3 keadaan, yaitu yang pertama pada waqaf dan wasol. Jadi huruf mad ini bisa tetap dieksis atau dibaca ketika bersambung atau wasol dan ketika waqaf atau berhenti. Jadi bisa dua-duanya. Nah, jadi baik huruf madnya itu terletak di depan, di tengah atau di akhir, bisa dipanjangin. Itu contohnya kayak maliki. Terus ada terus ada kalau yang di tengah ada yusikum gitu. Terus yang kedua mad asli ini kalau keadaannya waqaf, kalau keadaannya itu waqaf ya, jadi tetap dibaca mad ketika waqaf. Jadi tetap dibaca mad, benar. Tetap dibaca mad ketika waqaf dan tidak dibaca mad ketika wasol. Contohnya itu ada misalnya kayak aliman hakiman, kalau dibaca bersambung tuh jadi aliman hakiman. Tapi kalau berhenti jadi aliman hakiman. Nah, mad itu disebut juga dengan mad iwad. Kalau yang tadi yang pertama itu disebutnya enggak ada. Oke, lanjut. Yang ketiga itu keadaan ketika wasol. Jadi kalau madnya itu tetap dibaca ketika bersambung atau wasol. Jadi kalau dia berhenti, dia nggak dibaca mad. Contohnya itu kalau ada hak domir ya, kayak hu sama hi itu kan hak domir. Nah, kalau misalnya hak domir yang harokatnya dhammah, itu dibacanya biasanya dikasih di depannya ada waw kecil. Jadi kalau berhenti itu dibaca bih, tapi kalau lanjut bihu misalnya, salah bihi. Maaf ya, dan pokoknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mad far'i oleh Ocha. Ya, selanjutnya kan tadi mad itu dibagi menjadi 2 ya. Yang selanjutnya ada mad far'i. Mad far'i ini tambahan dari mad asli karena 2 sebab, yakni ada hamzah dan sukun. 2 sebab ini disebut sebab lafzi. Mad far'i karena hamzah ada 3 macam. Yang pertama mad wajib mutasil. Ini udah kita pelajari juga ya sebelumnya. Nah, jadi mad wajib mutasil itu apabila terdapat huruf mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimat dan membacanya wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ketika wasol atau waqaf dan boleh 6 harokat saat waqaf. Terus biasanya ada tandanya ya di atasnya. Tapi biasanya tadi disebut ada kayak alis gitu ya. Nah, contohnya Iza jaa nasrullah. Nah, kayak ada apa? Madnya bertemu dengan hamzah. Nah, itu disebutnya mad wajib mutasil. Nah, selanjutnya yang kedua ada mad jaiz munfasil, yaitu apabila terdapat huruf mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Aturannya membaca boleh sepanjang 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Nah, contohnya ada di fi ahsani taqwim.
karena ada madnya bertemu dengan hamzah tapi dalam dua kalimat gitu ya, dalam kalimat yang terpisah. Nah selanjutnya yang sebab hamzah itu ada mad badal, yaitu bila huruf mad didahului oleh hamzah dalam satu kata dan tidak ada hamzah atau sukun setelah huruf mad tersebut. Panjangnya 2 harokat sebagaimana mad asli atau mad tabi'i tadi. Contohnya aminu. Nah itu disebut mad badal atau pengganti karena huruf mad tersebut pada umumnya menggunakan ganti dari hamzah. Terus yang mad far'i karena sukun ada 2 macam, yaitu mad alif disukun yang apabila setelah huruf mad atau huruf lin ada sukun akibat berhenti atau wakof. Panjangnya boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Misalnya Rabbil alamin, terpanjang di tempat berhenti gitu di wakof. Yang keduanya ada mad lazim, yaitu bila setelah huruf mad atau lin terdapat huruf yang berharokat sukun. Nah terbagi menjadi 4, yakni ada mad lazim kilmi mukhafaf, yaitu bila setelah huruf mad terdapat huruf yang berharokat sukun dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat. Ini ada dalam surat Yunus ayat 51 dan 91. Contohnya al-ana wa qad, itu di huruf alifnya ada alif juga ya, ditandainya. Yang kedua ada mad lazim kilmi mutsaqal, yaitu bila setelah huruf mad terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kata. Panjangnya 6 harokat. Misalnya waladhdallin. Kebayang ya? Yang ketiga ada mad lazim harfi mukhafaf, yaitu bila setelah huruf mad terdapat rukun asli dari huruf-huruf hijaiyah terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di sebagian awal surat. Cara membacanya, hurufnya itu dibaca sesuai nama hurufnya, dibaca panjang 6 harokat. Contohnya ini ya, dalam surat Al-Qalam, nun, selanjutnya, jadi huruf nunnya dibacanya sama huruf nunnya gitu ya, 6 harokat. Terus mad lazim harfi mutsaqal, yaitu mad yang terjadi pada huruf muqatta'ah yang terdapat di sebagian beberapa awal surat 3. Bedanya dengan mad lazim harfi mukhafaf, di sini ada tasydid dalam pelafalnya. Cara membacanya juga dibaca panjang 6 harokat sesuai dengan nama hurufnya. Misalnya huruf lam pada alif lam mim ya. Jadi alif lam mim. Sekian dari mad far'i, dilanjutkan oleh Alida. Baik, yang terakhir itu sebutan khusus beberapa mad ya. Para ulama tajwid juga memberikan banyak lafaz atau sebutan tersendiri ya untuk mad ini. Yang pertama ada mad silah qasirah ya. Jadi mad yang terjadi pada hal dhamir sebelumnya tidak ada hamzah dan huruf yang sebelumnya hal dhamir tidak disukun. Contohnya seperti dalam ayat innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba, itu dibaca 2 harokat hukumnya. Terus yang Yang kedua yaitu mad silah tawilah. Ini